Korupsi, kata yang terasa berat, seperti awan gelap yang menutupi potensi bangsa kita. Akibatnya luas, memengaruhi setiap sisi kehidupan masyarakat. Kita melihatnya dalam infrastruktur yang rusak, pengingat nyata dana yang dialihkan dari proyek-proyek penting. Kita merasakannya dalam sistem kesehatan dan pendidikan yang tidak memadai, di mana sumber daya yang seharusnya untuk rakyat hilang karena keserakahan. Indonesia, negeri yang kaya sumber daya dan potensi, terhambat kemajuannya oleh penyakit yang meluas ini. Tapi korupsi bukan hanya soal kerugian ekonomi. Korupsi mengikis kepercayaan pada lembaga-lembaga kita, membuat warga negara kecewa dan waspada. Korupsi merusak aturan hukum, menciptakan ketidakadilan di mana keadilan hanyalah mimpi bagi banyak orang. Perjuangan melawan korupsi bukan hanya soal angka. Ini tentang jiwa bangsa kita, tentang membangun masa depan, di mana setiap orang Indonesia memiliki kesempatan untuk berkembang. Pada intinya, korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, baik itu pengayaan finansial, pengaruh politik, atau kemajuan pribadi. Penyalahgunaan ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, dari suap kecil hingga penggelapan besar-besaran. Setiap kejadian menggerogoti sendi-sendi masyarakat kita. Memahami penyebab korupsi sangat penting untuk memberantasnya secara efektif. Tidak cukup hanya mengutuk tindakan korupsi. Kita harus menggali lebih dalam, memeriksa faktor-faktor yang menciptakan lingkungan di mana perilaku semacam itu dapat berkembang. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan secara luas menjadi dua kelompok, internal, yang berada dalam diri individu, dan eksternal, yang berasal dari sistem dan struktur di sekitar mereka. Meskipun faktor eksternal memainkan peran penting, kita harus mengakui pendorong internal yang membawa individu ke jalan korupsi. Keserakahan, rasa lapar yang tak henti-hentinya untuk mendapatkan lebih dari bagian yang seharusnya, seringkali menjadi inti dari tindakan korupsi. Ditambah dengan kurangnya integritas dan kompas moral yang lemah, individu mungkin lebih mudah membenarkan perilaku yang tidak etis. Selanjutnya, tekanan sosial, terutama keinginan untuk gaya hidup mewah di luar kemampuan, dapat mendorong individu menuju korupsi. Hal ini diperparah oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hukum, yang membuat sebagian orang percaya bahwa mereka dapat bertindak tanpa hukuman. Menangani faktor-faktor internal ini membutuhkan pembinaan budaya integritas, menekankan perilaku etis, dan mempromosikan rasa puas dan cukup dengan apa yang diperoleh secara sah. Meskipun pilihan individu tidak diragukan lagi berkontribusi pada korupsi, kita tidak dapat mengabaikan faktor-faktor eksternal yang menciptakan lahan subur bagi masalah ini untuk berkembang. Sistem politik yang diganggu oleh patronas dan kronisme, di mana loyalitas mengalahkan prestasi, melahirkan lingkungan di mana korupsi dapat tumbuh subur tanpa terkendali. Demikian pula, organisasi dengan kontrol internal yang lemah dan kurangnya transparansi menjadi sasaran empuk bagi individu korup yang ingin mengeksploitasi celah untuk keuntungan pribadi. Budaya impunitas, di mana kasus korupsi jarang diselidiki atau dihukum secara efektif, semakin memberanikan para pelaku. Menangani faktor-faktor eksternal ini membutuhkan perubahan sistemik, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga kita, dan memastikan betul resipient legal dan berputar efektif.